Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Sobat channel yang Allah muliakan, kembali kita di sore hari ini melanjutkan ya cerita-cerita sore kita bersama biografi ya, bersama seorang ulama Nusantara ya, yang berkibar namanya di dunia Islam, ya, yang orang datang kepadanya dari berbagai macam etnis untuk belajar dan mengambil ilmu daripadanya. Wabil khusus tentu anak Nusantara yang datang ke Hijaz dan belajar kepada beliau. Oleh karenanya beliau oleh Syekh Said At-Tantawi, ya, mufakir atau sejarawan Suria Ali Tantawi, menggelari beliau adalah sahibu An-Nahdah, ya. Karena daripada beliaulah ya, seorang pelopor kebangkitan Indonesia, ya. Karena berkat beliaulah, ya, berkat perjuangan murid-murid beliaulah kemudian gerakan-gerakan kemerdekaan itu bergejolak di Nusantara, ya. Kita tahu ya, Mbah Hashim rahimahullah, Hashim Asy'ari, pendiri ormas besar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, itu merupakan juga murid dari beliau. Di samping beliau juga berguru kepada lain, tapi juga Mbah Hashim termasuk di antara murid yang mengaji kepada Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi di Hijaz. Juga di Sumatera kita tahu ya, seperti ayahanda daripada Buya Hamka, ya, ini DR ya, Amrullah, itu juga murid beliau. Ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Candung, ya, juga murid beliau. Ya. Banyak juga sampai ke Sumatera Utara ya. Kil ya, kalau nggak salah Syekh Mustafa Hussein, pendiri pesantren tertua di Mandalingatal di Purba ya, yang bernama Mustafawiyah, itu juga merupakan murid daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah taala. Jadi ini profil yang patut kita angkat ya. Oleh karenanya kemarin kita sudah mulai membaca judul daripada karya beliau ini. Ya, beliau uniknya adalah biografi beliau ini beliau sendiri menulis tepat kalau nggak salah 4 bulan sebelum beliau wafat rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita baca sekarang mukaddimah beliau terhadap buku autobiografi beliau, buku biografi beliau, yaitu Al-Qaulut Tahif. Sebentar. Baik, ini naskah manuskripnya. Sebagaimana di awal pertemuan dahulu kemarin ya, saya sampaikan bahwa manuskrip ini adalah manuskrip satu-satunya yang ada di perpustakaan Masjidil Haram. Ya, bagi yang ingin akses ke ngambil mikrofilmnya, ini bukti fisiknya ada di perpustakaan Masjidil Haram, tapi ini juga disediakan mikrofilmnya di perpustakaan Masjidil Haram dalam bentuk digital, sudah ada. Jadi teman-teman yang bagi peneliti manuskrip dipersilahkan untuk mengunjungi perpustakaan digital Masjidil Haram. Ya, bisa dicari di sana manuskrip Al-Qaulut Tahif ini. Baik, kita baca. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini merupakan sunnahnya para rasul ya. Para rasul. Setiap memulai pekerjaan pasti diawali dengan bismillah. Ya. Juga Nabi Adam juga begitu. Ini sunnah para rasul. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat kepada Bilqis ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Dari surat Nabi Sulaiman ini juga ditiru juga oleh Khalifah Turki Utsmani, itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni,
beliau surati para raja-raja Eropa itu, ya, Raja Inggris dan berbagai macam raja Austria, Raja Hungaria, ya, Raja Andalus, ya, Spanyol, ya, Portugis juga bersurati semua raja-raja Eropa itu, kata beliau wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini punya daya magis tersendiri ya, punya spirit tersendiri. Karenanya wajar kemudian kalau kata Rasulullah, walaupun berbagai kajian riwayat kepada hadis ini dhaif ya, tapi ini masyhur, baik Nabi ya, mukatabatul anbiya, menyurat Nabi itu juga dengan bismillah. Walaupun riwayatnya secara sanad dhaif, tapi ini masyhur digunakan oleh para rasul dan para orang-orang saleh dalam bermurasalah atau berkirim surat. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Ya. Segala perkara-perkara urgen, perkara-perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia ya, terputuslah rahmat daripada perkara tersebut. Maka banyak model-model bismillah atau pembukaan muqaddimah oleh para ulama kita. Ada yang bismillah yasir wa a'in. Ada juga bismillah tawakkalt, juga banyak. Cuman jelas mereka semua memulai karya tulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kita lanjutkan. Hamdan liman awjadal alama minal adam. Ya. Kalau kita lihat, ya, jadi memang di Mekah itu, nanti kita bakal dapati juga di sini cerita beliau bahwa beliau kan menantu daripada tokoh Kurdi di kota Mekah. Ya. Ya, Syekh Muhammad Saleh Al-Kurdi, mertua beliau itu tokoh berpengaruh di Mekah ya, juga kolega Syarif ya. Pada saat Syekh Muhammad Saleh Al-Kurdi ini menjodohkan putrinya kepada Al-Faqih Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi ini, para orang-orang Mekah ini agak kurang senang, kurang sreg ya. Ini kok tokoh ini mau menikahkan putrinya dengan seorang Jawi, Ajam yang tidak mengerti bahasa Arab, yang baru belajar bahasa Arab kemarin sore itu istilahnya. Orang-orang menganggap remeh. Ya, tapi walhasil ini mertua orang soleh juga, ahli ilmu juga. Jadi tahu dia bagaimana menilai mutiara di tengah kubangan tanah begitu. Mutiara di tengah kubangan, tahu dia. Ya. Jadi perlu basirah juga dalam mencari menantu ya. Itu Syekh Muhammad Saleh Al-Kurdi. Ya, tidak sia-sia beliau menjodohkan putrinya ya, dengan seorang Ajam, seorang Jawa, seorang Sumatera, ya, seorang Minang yang bukan orang Arab, menikah dengan putri orang terkaya di Hijaz saat itu. Tidak hanya itu, ya, ketika istri ya anak tertua dari Syekh Muhammad Saleh Al-Kurdi ini wafat, ya, beliau nikahkan lagi dengan putri keduanya. Nah, begitu. Ini artinya apa? Ini bukti cinta mertua kepada menantunya. Ya. Jadi subhanallah, kita nanti juga bakal mendapatkan ini tipologi mertua yang luar biasa ya. Jadi ketika menikah dengan anak pertamanya, boleh bilang udah enggak usah ngapa-ngapain, ya, enggak usah ngapa-ngapain, fokus ngajar saja, belajar dan mengajar, subhanallah. Ini kita cuma mertua kayak gini luar biasa nih, khususnya para pelajar ya, para mahasiswa nih. Enak kali nih. Udah dinikahkan dengan putrinya, habis itu disuruh fokus belajar dan mengajar, subhanallah. Luar biasa. Lihat ini, kalau kita lihat dari segi susunan bahasa, ini bukan susunan bahasa orang Ajam nih ya, bukan susunan bahasa orang non Arab ya, tapi ini orang yang sudah tadalla' ya, yang sudah mutadalli'an bi kalamin Arab. Ya. Ini kalau kita lihat susunan tarkib ya, daripada jumlahnya, ini sudah jumlah orang yang mutadalli' bi kalamin Arab, orang yang sudah betul-betul menyerap gaya bahasa orang Arab sendiri.
hamdan liman aujadal alam minal adab. Ya. Di sini kita bisa langsung mengambil isyarat bahwa ini beliau bukan orang sebagaimana beberapa sejarawan Hijaz yang menulis tentang beliau. Beliau bilang beberapa tokoh mu'arikh ya, sejarawan Hijaz seperti Abdul Jabbar dalam bukunya Siyar wa Tarajim itu menceritakan bahwa Syekh Ahmad Khatib ini, ya khususnya ketika beliau menceritakan anak daripada Syekh Ahmad Khatib yaitu Syekh Sayyid Abdul Hamid bin Ahmad Al-Khatib, itu menceritakan bahwa di dalam itu berceritakan bahwa beliau gambarkan sosok profil daripada Syekh Ahmad Khatib ini seorang yang berakidah Hambali ya, berakidah Taimi gitu. Ya, berakidah Taimi. Nah, kalau kita lihat dari buku beliau ini kita lihat ini, itu sudah ternafikan itu. Ya, belum lagi nanti kita lihat nanti bagaimana kisah beliau belajar. Ini pembukaan model begini, ini pasti pembukaan mutakallim ya, mutakallimun. Ya. Ini pasti pembukaannya orang mutakallimun ini. Ya. Hamdan liman aujadal alama minal adam. Model-model bahasa begini nih pasti model-model bahasa mutakallim, ahli kalam. Gitu ya. Ya, ini dia. Segala puji bagi zat yang mewujudkan alam dari sebelumnya tidak ada. Ya. Ini kan bahasa-bahasa ahlul kalam ya, mutakallimun. Ya. Warattabahu kama huwa alaihi min salifil qidam. Ya. Warattabahu kama huwa alaihi min salifil qidam. Ya. Kemudian dia juga yang menyusun, ya, mengatur alam ini sedemikian rupa min salifil qidam sejak zaman azali ya. Ini bahasa-bahasa beliau ketika membuka mukaddimahnya ini. La ya'zubu anhu syai'un fil 'alami mithqala dzarratin. Tidak ada yang luput daripada perhatian zat yang maha wujud itu di dunia meskipun sebiji zarrah. Ya, tidak ada satupun yang luput daripadanya, daripada pemantaunya, daripada pengawasnya meskipun sebiji zarrah. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daripada pohon daun-daun kering pohon yang jatuh di muka bumi ini satupun tidak ada yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Ini kita nggak bisa ya, komputer pun nggak akan bisa melacak beberapa ranting pohon yang jatuh di dunia detik ini. Tapi Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang kering yang jatuh ke tanah kecuali Allah tahu. Ya, kapan dan detik kapan jatuhnya. Subhanallah. Ya. Nah, sini ini gaya beliau memuji ya. Ini biasa. Jadi sedikit lataif tentang muqaddimah ya. Ada di antara muqaddimah itu panjang ya. Panjang. Para ulama itu ada yang bermain-main saja. Terkenal seperti Imam Asyuti rahimahullah. Seperti Imam Muhyiddin Al-Hafidh. Muhyi Sunnah ya. Muhyiddin An-Nawawi ya. Dia termasuk tipologi ulama yang sering bermaqamat ketika muqaddimah. Ya, seperti muqaddimahnya di dalam At-Tibyan ya. Itu maqamat panjang sekali. Ada juga ulama yang muqaddimahnya nggak panjang-panjang. Sikit aja. Misalnya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tsumma syara'a fi ta'lif kitabih. Jadi mukaddimahnya nggak panjang gitu ya. Itu seperti Imam Abdul Qahir Al-Jurjani ya, dalam dua bukunya Asrarul Balaghah dan Dalailul Ijaz. Itu sangat singkat sekali beliau. Terkesan beliau terburu-buru dalam membuat itu. Memang kalau kita lihat benar sekali Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani itu menulis Dalailul Ijaz itu dalam rangka membantah Al-Qadhi Al-Mu'tazili Abdul Jabbar ya. Beliau membantah
ya, membantah ide narasinya Al-Qadhi Al-Mu'tazili Al-Hambali Am Jabar, ya, Qadhi Irak Baghdad itu yang berhaluan Mu'tazilah. Beliau membantah buku itu. Artinya kalau orang bantah tentu tidak bisa dia bermain-main panjang kan ketika mukadimah, karena dia ada fokus tersendiri yang beliau tuju. Nah, di sini kita lihat Syekh Al-Khatib nampaknya dia tidak buru-buru kayaknya. Ya, Syekh Al-Khatib nampaknya tidak buru-buru dalam menggesa tujuan yang menulis. Beliau panjang nih mukadimahnya. Pujian-pujiannya panjang nih. La ya'zubu anhu syai'un fil alami mithqala dzarrah. Ya. Tidak ada satu pun yang luput dari penguasa Allah meskipun sebiji zarrah. Ya. Bal kullu syai'in bal kullu syai'in tahta ilmihi. Ya. Justru segala sesuatunya itu berada dalam lingkup pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatihi wa qudrah. Ya. Kehendaknya dan kudratnya. Ya. Kemudian fa as'ada hadza wa ashqa hadza biqudratihi. Maka Allah membuat ini bahagia, membuat itu celaka, itu biqudrati, dengan kudratnya. Ya. Memuliakan ini, ya, membuat ini bahagia, membuat ini celaka, itu juga bagian kudratnya. Ya. Wa rafa'a hadza wa khafadha hadza bi iradatihi. Ya. Allah muliakan ini, Allah hinakan ini, ya, itu dengan iradatnya. Dengan iradatnya. Ya. Kemudian, apakah iradah Allah itu ada sebabnya, ada alasannya enggak? Nah, ini di sini nampak sekali beliau berakidah, nah, dengan akidah sada la syairah. Ya. Jadi iradah Allah itu tanpa sebab. Ya. La li asbabin wala li illatin. Ya. Iradah beliau itu tanpa sebab dan tanpa ilat, ya, tidak ada perlu ilat, ya. Allah itu berbuat nggak perlu sebab, nggak perlu alasan berbuatnya. Fa'alul lima yurid. Terus apakah Allah berbuat sesuka hati itu zalim? Enggak juga. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tidaklah Tuhanmu, kata Allah menegaskan, bukan, tidaklah Allah itu berlaku zalim. Ya. Lihat, bal li mujarradi, ya, bal li mujarradi ikhtiyarihi fi kathratin wa qillah. Ya. Justru perbuatan Allah itu, ya, li mujarrad ikhtiyari, Allah yang memang berkehendak begitu. Allah yang memilih, Allah yang melakukan, ya, tanpa ada dorongan lainnya. Tanpa ada dorongan lain. Kalau masih dorongan berarti makhluk itu. Karena Allah itu Maha suci daripada arad, ya. Allah itu Maha suci daripada zat-zat yang baharu. Ya. Abraza fil wujudi kullama fil azali arad. Ya. Abraza fil wujudi kullama fil azali arad. Ini tuntutan maqamat, ya. Sebenarnya asal kalimatnya adalah abraza fil wujudi kullama arada fil azal. Angka tetapi tuntutan maqamatnya dengan sajak gitu. Abraza fil wujudi kullama fil azali arad. Allah itu menyatakan, ya, menzahirkan yang ada di wujud ini segala sesuatu yang diinginkan di sejak azali. Ya. Jadi segala yang wujud ini itu memang sudah iradah Allah sejak azalinya begitu. Ala hukmin badi'in, ya. Dengan perhitungan yang sangat-sangat jeli, ya. Jeli, ya. Sangat indah, ya, dengan perhitungan yang sangat indah. Tuharul uqul. Lihat.
tuharul uqulu fi ma'rifati ma bihi yurad. Karena saking indahnya Allah itu perhitungannya, sehingga akal-akal manusia, nalar manusia, ya, itu menjadi heran-heran, ya, menjadi takjub, ya, dengan apa yang Allah maksudkan daripada perbuatannya itu, ya. Ya, jadi segala macam wujud dari perbuatan Allah ini itu membuat akal kita itu menjadi takjub, menjadi heran. Akibatnya semakin meyakini bahwa tidak ada zat yang maha kuasa, maha berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fakana fi tartibihi wa tansiqihi wa ata'ihi wa man'ihi wa a'zama ibrah. Fakana fi tartibihi wa tansiqihi. Ya. Fakana Allah, zat yang maha wujud itu, fi tartibihi, ya, dalam perbuatannya menyusun, mengatur dunia, mengatur alam ini, wa tansiqihi, menyusunnya gitu, wa ata'ihi, anugerahnya, ya, pemberiannya, wa man'ihi, dan tidak menahannya daripada Allah, ya, atau Allah memberikan, mana Allah tidak memberi. Karena ada orang Allah beri atau, ada yang tidak Allah beri atau, itu mana namanya. Ya. A'zama ibrah, ya. A'zama ibrah. Jadi Allah dalam hal perbuatannya menyusun, mengatur, memberikan ataupun tidak memberikan, ya, anugerah kepada makhluknya, itu a'zama ibrah. Ya. A'zama ibrah. Ya, itu seagung-agung pelajaran. Ya. Makanya wajar Allah berfirman dalam surat Fussilat kan, sanurihim fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Subhanallah. Ya. Kata Allah sendiri yang mengatakan bahwa kami akan perlihatkan kepada mereka, ya, ayatina fil afaq, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di dalam alam semesta ini. Itu dia, tartibihi, penyusunan Allah pada dunia ini. Wa fi anfusihim, dan ayat Allah yang ada pada diri manusia, sel-selnya, sarafnya, organ tubuhnya berfungsi sedemikian indahnya. Ya. Itu semua adalah a'zama ibrah, subhanallah. Pelajaran yang sangat-sangat agung. Maka beliau akhiri pujian kepada Allah dengan farridha. Ya. Farridha wa taslimu bima qasamahu lahu fi muddati hayatihi khairu kasbin wa tijarah. Ya, ini dia. Jadi ini respon kita selaku makhluk ini. Farridha, maka ridho dan taslim dengan apa-apa yang Allah bagikan untuk kita, Allah berikan untuk kita, fi muddati hayatihi, dalam selama hidup makhluk itu, khairu kasbin wa tijarah, sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik pekerjaan dan perdagangan. Jadi memang amal hati ini berat sekali. Ya. Mungkin orang-orang disuruh sholat nggak payah, ya. Orang mungkin disuruh ngaji mungkin nggak payah, tapi ridho dan taslim ini pekerjaan berat. Ya, ini amalan hati. Ya. Maka sebagai ulama riyadhah, itu hal yang paling berat itu adalah riyadhah hati. Ya. Orang mungkin mudah aja dia tilawah, puasa, kan itu amal-amalan zahir. Ya. Nah, amal-amal batin yang rumit sekali, yang berat sekali, dan butuh riyadhah tahunan begitu. Maka ridho adalah amalan yang sangat agung. Ya. Faridho wa taslim bima qasamahu lahu fi muddati hayatihi khairu kasbin wa tijarah. Jadi amalan hati itu kata beliau termasuk sebaik-baik kasbin, usaha, dan sebaik-baik perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu baru pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mulai berselawat nih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga panjang nih. Ini di sini artinya apa? Jadi kalau kita melihat apa ya?
kalau kita komparasikan antara mukaddimah para ulama itu, ya, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang kali. Nah ini termasuk panjang nih mukaddimahnya ya, pujian dan selawatnya panjang nih. Ya, ini buktinya apa? Buktinya beliau nggak buru-buru dalam menulis. Ya. Nggak ada yang beliau burukan dalam menulis buku ini. Jadi beliau santai aja nulisnya gitu. Beda dengan beberapa lain ya, mungkin beliau menulis dalam rangka membantah penyimpangan tadi si fulan begitu. Beliau maka rata-rata buku-buku rudud ya, buku-buku bantahan itu biasanya mukadimahnya nggak panjang-panjang, pendek-pendek karena dia ada maksud dari aula ketimbang berpanjang-panjang di mukadimah. Baik. Di sini wassalatu wassalamu ala man jaa bisyar'il mubin. Wassalatu wassalamu ala man jaa bisyar'il mubin. Ya. Salat dan salam kepada orang yang datang membawa syariat yang nyata, yaitu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga karena nama Rasul itu juga sakral bagi kita ya. Nama Rasul juga sakral sekali. Ya. Maka kadang-kadang ada ulama yang nggak mau nyebut nama Nabi, tapi nyebut gelarnya. Ya. Al-Habib, Al-Mustafa, Sayyidina Rasulullah gitu. Ada beberapa ulama yang memang sengaja tidak menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu agungnya nama itu, sehingga para ulama sebagiannya yang iktifa bi zikri alqabihi. Ya. Ada yang cukupkan menyebutkan lakab aja, An-Nabi, Sayyidina, Rasulullah, atau dengan kata ganti orang ketiga seperti ini. Ya. Kenapa? Karena itu juga etika yang juga Allah ajarkan kepada kita. Ya. Lihat ketika Allah menegur Nabi di surah Abasa, ketika Nabi lagi mendakwahi tokoh Quraisy, kalau nggak salah saat itu Nabi sedang mendakwahi Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy yang kaya saat itu. Jadi saat itu Nabi didatangi oleh, saat Nabi lagi berdialog, berkomunikasi dengan tokoh Quraisy itu, datang sahabat Nabi yang miskin, lusuh ya. Nah, kalau nggak salah itu Abdullah bin Maktum ya, seorang buta. Nabi agak mencuekin dia. Nabi fokus kepada mendakwahi dan berkomunikasi dengan tokoh Quraisy ini. Datanglah Allah menegur, abasa wa tawalla. Subhanallah. Ini dari tegur Allah ini banyak faedah yang kita dapatkan ini. Ya. Di sini Allah menegur tidak menyebutkan nama Nabi. Ya. Itu pertama. Tidak menyebut dengan kata ganti orang kedua, kamu, Anda, tidak. Tapi Allah menyebut dengan kata ganti orang ketiga. Subhanallah, begitu halusnya Allah menegur Nabi. Ya. Dalam surat At-Tahrim juga Allah menegur Nabi, tapi juga tidak menyebut namanya. Ya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, wahai An-Nabi. Gelarnya Allah panggil. Kemudian ada di dalam surat Taubah Allah panggil Nabi, menegur juga, tapi tidak menyebutkan nama Nabi. Ya, tapi afallahu anka lima adzinta lahum. Allah menggunakan kata ganti yang kedua, tapi Allah awali dengan afallahu anka. Subhanallah. Ini etika juga. Maka ada ulama yang sengaja beliau kalau berselawat tidak menyebutkan nama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Rasulillah. Cukup. Ada juga begitu. Al-Habibina Al-Mustafa. Nah ini di sini belum nggak menyebutkan nama Nabi ya. Ini juga mungkin adabnya. Ya, adab juga. Ada ulama yang mubalaghah ya. Ada beberapa ulama yang mubalaghah fil adab. Ya. Terutama para ulama sufi. Ya. Itu kalau kita lihat buku-buku sufi itu ada beberapa ulama sufi yang memang menghindari menyebut nama Nabi. Ya, ihtiraman lahu wa ta'dhiman lah. Ya, memuliakannya dan mengagungannya dengan cara memanggilnya dengan nama alqabnya, lakabnya, An-Nabi, Rasulullah, Al-Mustafa, Al-Habib, ya, atau Abul Qasim gitu. Nah, itu bentuk-bentuk ya penyebutan nama Nabi di kalangan
para ulama as-salihin. Ya. Kemudian wa'allamana bi aqwa. Wa'allamana bi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi kullama yarda rabbul alamin. Kullama yarda rabbul alamin. Ya. Dan dia Rasul itu mengajarkan kepada kita, memberi kita ilmu dengan aqwalihi, perkataannya, wa af'alihi, dengan perbuatannya, wa taqriratihi, dan persetujuannya. Ya. Kullama yarda rabbul alamin, segala sesuatu yang membuat Allah ridha. Ya. Setiap hal yang Allah ridhoi. Ya. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita hal-hal menyangkut perbuatannya, perkataannya, takriratnya. Ya. Apa tujuannya? Untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah ridha, nggak ada lagi yang menghalangi kita daripada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kalau Allah sudah mencintai dan ridha kepada kita, nggak ada lagi yang bisa membuat kita celaka. Ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Di antara cara Allah membuat di antara mekanisme Allah untuk menguji bahwa kita termasuk orang cintainya, Allah uji dia. Allah uji hambanya itu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka dia uji hamba itu. Oke. Kemudian wa nahana an kulli ma yadurru bina dunya wa ukhran. Ya. Kemudian Nabi, ya, itu juga melarang kita, ya, dari segala yang memudaratkan kita, baik dunia ataupun akhirat. Subhanallah. Ya. Nabi itu nahana, Nabi itu melarang kita an kulli ma, dari segala sesuatu yadurru bina, yang memberikan mudarat kepada kita di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Ini ternyata ajaran Nabi itu tidak hanya untuk akhirat, tapi juga untuk sukses di dunia ini. Ya. Untuk apa tujuannya itu? Ya, rahmatan bina. Ya, rahmatan bina. Ya. Ini kalau nggak salah nih maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Ya. Maf'ul li ajlih ini. Ya, rahmatan bina. Ya. Karena bentuk kasihnya kepada kita, ya. Bentuk cintanya kepada kita. Wa khaufan min wuqu'ina fi syaqa, dan khawatir Rasul itu kita jatuh kepada hal-hal yang membuat celaka begitu. Kemudian apakah cukup begitu? Ya. Wa aw'adana 'alal 'amali bidzalik. Ya. Kita lihat ini bahasnya ya. Oke. Wa aw'adana 'alal 'amali bidzalika bidukhul jannatin na'im. Dan ya, Nabi, ya, menjanjikan kepada kita karena melakukan apa yang, ya, apa yang Nabi ajarkan, 'alal 'amali bidzalik, ya. Nabi menjanjikan kepada kita 'alal 'amal, atas amal kita terhadap ajaran Nabi itu. Apa janji Nabi? Bidukhul jannatin na'im. Ya, dengan masuk kita ke dalam surga yang penuh nikmat. Subhanallah. Ya Rabb. Ya. Dan memang begitu. Ya. Apa namanya? Kalau sudah Nabi janjikan itu nggak ada meleset, ya. Nah, itu. Wan najati, ya. Wan najati minal adzabil alim. Ya. Wan najat ini ataf kepada amal. Ya. Wan najati minal adzabil alim, dan selamat dari azab yang pedih, yaitu neraka. Ya. Wan najati minal adzabil alim, dan selamat dari azab yang sangat pedih. Ya.
fakana al-wajibu alaina fakana al-wajibu alaina ya fakana al-wajiba alaina ittiba'u ahwalihi ya. Ya. Jadi sudah menjadi kewajiban kepada kita atas diri kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa tafaqqudu ma nuqila ilaina min aqwalihi. Ya. Dan mempelajari ya dan memperhatikan dan mencari ya ma nuqila ilaina min aqwalihi ya, mencari-cari atau menjaga atau mempelajari ya aqwalihi hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bahthu anha wal iqtida'u bihi ya, mempelajarinya, menelitinya, wal iqtida'i bihi, dan untuk mengamalkannya, mencontohnya, fima ya'udu ila alaina bin nafa' wal rasad ya, sehingga ya fima membawa kita kepada hal-hal yang apa? Bermanfaat dan ya apa namanya? Ya fima ya'udu alaina bin nafa'i wal rasad ya. Ya, tidak ibihi ya, pada hal-hal yang ya kita melakukan mengikut Nabi ya, kemudian mempelajari sunnahnya ya, mencari sunnahnya ya, wa tafaqqudu ma nuqila, mencari-cari ya, menjaga sunnahnya, wal bahth, menelitinya dan mengamalkan sunnahnya, fi ma ya'udu alaina kepada hal-hal yang memberikan manfaat kepada kita dan kebaikan. Wa tajannubu ma naha anhu min kulli amrin yarji'u alaina bil bawari wal fasad. Ya, dan menjauhi ya. Sebentar. Dan menjauhi apa yang Allah larang ya. Dan menjauhi apa yang Nabi larang daripada kita min kulli amrin ya, yang Nabi larang yang menyebabkan kita menjadi rusak dan celaka itu ya, bil bawari wal fasad. Juga tuh wajib bagi kita ya. Jadi mengikuti sunnah Nabi ya, mencari-cari hadis Nabi, mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian menjauhi apa yang Nabi larang ya. Itu semuanya al-wajibu alaina, wajib atas dari kita untuk menggapai ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru berakhir dengan wa ala alihi wa ashabihi ya. Wa ala alihi wa ashabihi al-muqtafina atharah. Ya, ini al-muqtafi ini ya isim fa'il yang beramal seperti fi'il ya. Al-muqtafina atharah. Jadi atharah ini maf'ul bihi ya, karena ada isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. As-sa'irina ala qidami syar'ihi al-mufattimin aqdarah. Ya. Orang-orang yang wasairi, sahabat-sahabat Nabi ya tadi ya. Mereka sahabat Nabi yang mengikuti jejaknya, ya. Kemudian berjalan di atas syariatnya. Itulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru belum setelah ini seginilah panjang pujian dan salawat pembuka daripada buku beliau ini. Buku Al-Qaulut Tahif fi Tarjamati Hayati Syekh Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ya. Jadi kita usahakan tidak usah panjang-panjang ya. Cukup cukup satu wajah ini, satu halaman begini, yang mudah-mudahan bisa
bisa dipahami dan bisa tidak berat materinya kalau pendek-pendek begini ya. Kemudian wa ba'du. Kemudian fayaqulul 'abdud dha'if ya. Maka berkatalah seorang hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif ya. Fayaqulul 'abdud dha'if, maka berkatalah hamba Allah yang penuh dengan kelemahan. Siapa namanya? Ahmad Al-Khatib ibni Abdul Latif. Ya. Khadimit ya. Khadimut talabati bil Masjidil Haramil Makki. Ya. Ini rata-rata model begini. Ulama-ulama dulu kalau menyebut dirinya itu pasti dengan gelar-gelar yang penuh dengan bukan tawadhu ya. Mungkin lari daripada memuji diri gitu. Ini juga tradisinya para ulama nih. Beliau nggak bilang al-alim, ya. Al-faqih nggak ada. Yang bilang beliau al-alim, al-faqih itu orang lain, ulama lain gitu. Tapi kalau beliau mengkhitab diri sendiri, itu pasti dengan khitab-khitab yang menghinakan dirinya. Makanya kalau kita lihat uslub begini banyak di kalangan ulama dulu. Ya. Contoh Imam Syafi'i kan, kata beliau, waditu an tu'allima hadzal ilmu hatta la yunsabu ilayya min harfin syai'un. Aku ingin orang-orang mempelajari ilmuku ini, kata beliau, sehingga tidak satu pun orang yang menisbahkan dirinya kepadaku. Subhanallah, tawadhu beliau. Di samping tawadhu itu juga ekspresi diri beliau, karena ya manusia kan gitu. Ya. Asabu akhta ya. Bisa benar, bisa salah. Ya. Nah, baru beliau bilang kalau ini kan kamu uji ini kan ini berikutnya ini wa ahadu ya, wa ahad salah seorang al-a'immati bil maqam syafi'i ya. Ya. Salah seorang imam ya di maqam asy-Syafi'i. Jadi zaman sebelum Bani Saud ya menguasai Hijaz, menguasai Haram ya. Itu Haram itu masing-masing mazhab itu punya imam salat ya. Maka ini ada maqam Hanafi, ada maqam Maliki, ada maqam Syafi'i, ada maqam Hambali. Ya. Masing-masing maqam itu ada imamnya. Jadi artinya semua mazhab itu diberikan tempat dan kedudukan, subhanallah. Nah, setelah berkuasanya Bani Saud di Hijaz, kemudian menyatukan semua Hijaz itu dengan mazhab Hambali. Ya. Sampai sekarang mazhab resmi pemerintah Hijaz, pemerintah Saudi adalah Hambali. Kalau dulu nggak ada, kalau dulu tidak ada. Ya. Kalau dulu yang saat itu Haramain di bawah pelindungan daripada Istanbul, ya Turki Utsmani, tapi yang Turki Utsmani mazhab resmi adalah Hanafi, itu tidak pernah memaksakan Hanafi kepada seluruh wilayah kuasaannya, tidak ada. Bahkan di Haram sendiri itu dipersilahkan masing-masing mazhab punya imam yang salat sendiri-sendiri. Subhanallah. Nah, tapi itu ijtihad ya. Datang Bani Saud, datang dengan ijtihadnya menyatukan semua Hijaz dengan mazhab Hambali. Kemudian beliau sampaikan juga ini baru beliau tulis alasan beliau menulis buku ini. Lihat, inna muddata hayatil insani ya tarikhu hayatihi. Jadi apa ya? Periode masa hidup manusia itu adalah tarikhu hayatihi, ya, sejarah hidupnya. Itulah masa manusia itu, ya. Tarikhu hayatihi. Ya, tarikhu inna muddata hayat insan ya. Periode ya, lama masa daripada hidup manusia itu adalah tarikhu hayatihi, ya. Dari lahir sampai wafat. Tarikhu hayatihi. Ya. Wa huwa mas'ulun an kulli ma yaf'aluhu fiha ba'da mamatihi. Ya. Wa huwa
bahwa mas'ulun an kulli ma yaf'aluhu fiha ba'da mamatihi. Dan manusia itu ya mas'ul ya yang bertanggung jawab atas setiap amal perbuatannya selama hidupnya setelah matinya. Ya, dia mas'ul nanti setelah wafatnya atas apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan beliau bilang lagi, fatuba liman zayyanaha bi husni siratih. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan sirah ya, dengan perjalanan hidup yang baik ya, dengan hidup yang baik. Wa ammaraha bi salihi ibadatih, dan memakmurkan hidupnya di dunia dengan cara amal soleh dan ibadah. Ya. Kemudian falamma kanat ibadatul ulama'is salihin, ya, maka tatkala ibadahnya ulama-ulama soleh itu ya, zikra tarikhihim zikra tarikh hayatihim ya, zikra tarikh hayatihim. Jadi maka tatkala ya, ibadahnya para ulama itu adalah ya, zikra tarikh hayatihim ya, menyebutkan atau menuliskan sejarah hidup mereka ya. Ya, adatul ulama ya. Ya bukan. Jadi ini bukan ba ini ya. Ini bukan ba ini ya. Bukan ba tapi ini alif ya. Ini ada. Falamma kanat adatul ulama'i as-salihin ya. Maka tatkala tradisi para ulama yaitu zikra tarikh hayatihim ya, menuliskan sejarah hidupnya ya. Ya. Jadi menulis biografi itu merupakan tradisinya para ulama saleh ya. Kemudian apakah mereka tujuannya menulis, apa tujuan mereka menulis biografinya itu sebenarnya? Apakah untuk sombong-sombongan, untuk gagah-gagahan? Enggak. Ya. Karena man talabal ilma ya liyumariya bihi sufaha wa yubahi bihi ulama ya lam yashumma ra'at jannah. Lam yashumma raihat jannah. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang jahil ya, mendebat orang-orang awam, kemudian pamer di hadapan para ulama, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi nggak mungkin ulama itu menulis biografinya untuk pamer kepada yang lain, bukan. Tapi ada maksud lain. Ini dia maksudnya. Ya. Ta'rifan bihalihim lil mutaakhirin. Jadi untuk memberitahukan kondisi hidup mereka ya kepada orang datang kemudian. Ya, kalau baik ambil, kalau buruk tinggalkan, gitu maksudnya. Ya. Tujuan para ulama itu menulis biografinya itu adalah untuk memperkenalkan kepada orang setelahnya kondisi hidupnya. Apakah kalau baik kemudian dicontoh, kalau buruk kemudian untuk tinggalkan begitu. Ya. Apalagi wa tahaddusan lahum bin ni'mah. Ya. Dan ya dalam rangka tahadduts bin ni'mah ya, menceritakan nikmat. Karena itu juga menceritakan nikmat yang kita peroleh itu juga bagian dari sunnah ya. Maka Al-Imam Asyuti juga menulis buku biografinya sendiri, dan termasuk karya beliau yang terakhir itu, buku beliau At-Tahadduts bin Ni'mah. Ya, menceritakan bagaimana beliau belajar, kemudian ilmu-ilmu apa yang beliau kuasai gitu. Apa aja karya beliau. Di situ buku itu namanya Tahadduts bin Ni'mah. Jadi di antara tujuannya adalah yang pertama untuk memperkenalkan, memberitahukan kondisi-kondisi mereka kepada generasi setelahnya
Kemudian yang kedua, tahadutsan bin ni'mah, dalam rangka menyebutkan nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada dirimu, ceritakanlah kepada orang lain. Oke. Kemudian liyaqtadiya bihim fi ahwalihim. Ya, dia. Agar tadi generasi-generasi setelah mereka itu ya mengikuti, mengambil contoh, berkuduah kepada mereka. Allati ra'auha minallahi a'zama ni'mah. Ya. Yang mereka lihat daripada nikmat yang ada pada ulama itu, yang menulis biografinya, mereka lihat itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, maka apalagi nikmat yang paling besar selain daripada ilmu yang Allah berikan kepada seorang. Ya. Apalagi anugerah yang Allah paling mulia selain daripada pengetahuan yang luas. Ya. Sehingga orang belajar kepadanya banyak kebaikan. Di antara kebaikan yang tidak pernah henti-henti adalah ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Itu nikmat paling besar. Yang terakhir nih di baris ini, ya, aradtu alittisa abihim. Ya, aku menginginkan dengan cara menulis biografi ini, apa artinya? Alittisa abihim, mencontoh mereka, itu mencontoh tradisi para ulama yang menulis biografi tadi. Wa ilam aku minhum, meskipun aku bukan termasuk golongan mereka, kata beliau. Artinya dia bukan termasuk golongan ulama nih. Wa ilam aku minhum, ini tawadu'an minhum. Ini tawaduk beliau ini. Wa ilam aku minhum, meski aku ingin menulis buku biografiku, tujuannya untuk apa? Untuk mengikuti tradisi mereka, mencontoh mereka gitu. Baiklah aku minhum, meskipun aku bukan termasuk dari bagian dari mereka. Tapi ini tawaduk ya. Tawaduk minhu ini. Tawaduk beliau. Ya. Ya beliau wa man huwa ya. Beliau adalah ulama besar ya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya. Imam Masjidil Haram, pengajar di Masjidil Haram. Ya. Maha guru dari berbagai macam orang ya. Muridnya tersebar dari Yaman, dari Afrika, dari Mesir, dari terutama dari Nusantara. Ya, maka kita bersyukur ternyata ada orang Nusantara yang ya mengharumkan nama Indonesia di dunia luar ya. Nah, ini harusnya kita generasi muda hari ini mencontoh beliau. Ternyata memang Indonesia juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Indonesia itu juga Indonesia itu juga punya prestasi besar dalam peradaban manusia ya. Maka kita selaku anak muda Indonesia yang mencontoh ini ya. Semoga kita bisa juga mengikuti jejak beliau ya, memberikan kebaikan bagi semua orang ya, sehingga kemudian amal jariah ini juga bersambung sampai kepada para pendahulu kita. Mungkin demikian sampai di sini dulu kita ngobrol sore kita dengan manuskrip Al-Qaulut Tahif karangan Al-Faqih Al-Imam Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah. Semoga kita bisa mencontoh beliau dan mengambil faedah daripada ilmu beliau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, ya, tonton, dan subscribe, dan share. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.